Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa asrafil mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang semoga senantiasa diberikan rahmat, diberikan keselamatan, keberkahan. Pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan insyaallah serangkaian ibadah salat Isya berjamaah dilanjutkan tarawih. Semoga itu semuanya menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para istri, putra-putri beliau dan sahabatnya semuanya, dan semoga juga menyambung kepada kita semuanya yang kita tentunya ingin berkumpul dengan seorang yang kita sebut-sebut setiap hari, seorang hamba yang senantiasa kita doakan, kita mohonkan salawat keselamatan kepada beliau. Dan sebagaimana dikatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan juga dikatakan seseorang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal yang biasa dia kerjakan. Apa yang biasa dia kerjakan, fa insyaallah semoga dia akan dimatikan dalam kondisi itu. Apabila kita senantiasa menjaga salat jamaah, senantiasa kita baca Quran, senantiasa kita berzikir, berdoa kepada Allah, menyambung silaturahim, memberikan kebaikan, semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan yang penuh barakah ini, isyarat penting dari ibadah Ramadan adalah dua perkara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan juga dalam hadis, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah menyebutkan ibadah siam dan qiyam. Siam Ramadan dan qiyamul lail. Yang mana dua ibadah ini akan bisa menggugurkan dosa-dosa. Karena Rasulullah menyebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan memberikan ampunan bagi dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi ada syaratnya yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni imanan wa ihtisaban. Harus dengan dasar iman. Dan iman adalah yang menghunjam dalam hati kita, itulah iman. Dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini dalam hatinya, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan segala firman-Nya, kemudian membuktikannya dengan amal perbuatan. Dan dia iman bahwasanya sejak subuh kemudian sampai maghrib dia menahan segala apa yang membatalkan siamnya
semata-mata karena iman kepada Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya agar dia menjaga siamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita renungkan ayat-ayat yang semakna dengan ayat puasa, tentunya Allah tidak menghendaki hanya sekedar menahan makan minum. Lebih daripada itu dohirnya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tetapi ada yang lain, batin kita yang rahasia. Karena iman itu erat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sendirian kita bertakwa kepada Allah. Kita di rumah, di kamar kita bertakwa kepada Allah. Kita di jalan kita bertakwa kepada Allah. Kita di pasar kita bertakwa kepada Allah. Kita di kendaraan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bukan kalau sudah sendirian kita semau kita untuk mengumbar pendengaran kita, mengumbar penglihatan kita, tidak. Karena kita sedang siam ini. Kita itu yakin bahwasanya dalam sehari ini, dalam 12 jam ini paling tidak kita harus menjaga ibadah siam kita dari segala apa yang membatalkan puasa. Maka dalam hadis diisyaratkan, man lam yada' qawla az-zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau orang itu berpuasa tapi tidak mau meninggalkan perkataannya yang kotor, perkataannya yang yaitu menjurus kepada syahwat, perkataan dusta, perkataan ghibah dan sejenisnya, maka Allah enggak butuh puasanya. Dan memang Allah tidak butuh semua ibadah kita. Itu ibadah semua itu bukan keperluan Allah, keperluan hambanya sendiri. Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita. Dalam hadis disebutkan, walaupun manusia itu semuanya sejagat ini beriman semua, Allah enggak beruntung. Allah enggak dapat manfaat sedikit pun. Walaupun orang itu sejagat semuanya kufur kepada Allah, Allah juga tidak rugi. Allah enggak rugi, yang rugi manusia sendiri. Makanya man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha summa ila rabbihim turja'un. Siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya sendiri, dan dia beramal yang jelek, amal yang dosa, maka yang menanggung juga dia sendiri. Wahtisaban, kemudian ihtisab. Ihtisab ini yang sangat penting. Karena sebagian mungkin menyangka ikhlas itu kamu enggak mengharap apa-apa kepada Allah. Apakah demikian hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas itu tidak mengharap apa-apa dari Allah. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon padamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Rasulullah setiap salat malam berdoa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah surga. Maka demikian pula jamaah, kita harus ihtisab. Ihtisab itu mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan wahai Muhammad, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada perniagaan, daripada dunia. Jelas, dan itu pasti lebih baik. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyampaikan bahwa dunia adalah hanya permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang semu. Senangnya akan diperhitungkan oleh Allah. Hartanya juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang mereka dapatkan di dunia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab, mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan kepada Rasulullah, ada seorang yang beramal banyak sekali pada zaman dulu, tapi dikatakan oleh Rasulullah, dia tidak diterima amalnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah aku ketika engkau membangkitkan diriku. Dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Dia tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ihtisab sangat penting dalam beribadah. Apa saja, ibadah kecil, ibadah besar, semua harus ihtisab. Dan dua perkara inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingatkan agar dalam dua ibadah yang sangat besar ini, qiyamul lail dan siam Ramadan, untuk disertakan selalu ini. Hadirkan iman, kalau bisa betul-betul dihadirkan iman full 24 jam. Malamnya kita juga beriman kepada Allah, kita jaga sholat, kita tetap berdoa, zikir, baca Quran, ya, nanti makan sahur, semua amal ibadah. Sehingga 24 jam itu waktu kita betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan hanya angan-angan. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya dengan angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi wasaddaqathul a'malu. Akan tapi yang menghunjam dalam jiwa, dalam dada manusia, kemudian lahir dalam amal perbuatan, terwujud dalam amal perbuatan. Jadi tidak bisa yang penting apa hatinya, yang penting hatinya, betul, yang penting hatinya, tapi amal itu juga bukti dari iman, ya. Dia adalah buah dari iman, adalah amal. Buahnya iman adalah amal. Maka harus ada amal yang menyempurnakan iman. Dan amal bagian dari iman. Karena senantiasa Allah menyebut iman dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dalam Al-Quran banyak sekali. Iman pasti ada gandengannya amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ada hubungan terus, seakan-akan enggak bisa dipisahkan. Maka orang yang mengakui sholat itu wajib, dia percaya sholat itu perintah Allah, tapi dia enggak sholat, ini belum beriman. Itu namanya harus dibuktikan dengan amal. Iya benar, dia telah yakin sholat itu wajib, perintah Allah, tapi dia nggak mau sholat. Demikian juga dia percaya siam itu wajib, tapi dia nggak mau puasa. Ya ini tentunya tidak terbukti dengan amal perbuatan dan yang lainnya. Maka dari itu jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan yang penuh barakah ini, Allah memberikan kesempatan kita dengan luas sekali, dengan selebar-lebarnya, dengan sebanyak-banyaknya untuk kita memperkuat iman, untuk menambah bekal. Karena kita harus yakin pengertian iman itu sendiri adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu sendiri akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita sudah 11 bulan yang lalu sudah kita isi dengan banyak kekurangan, banyak dosa, masa sebulan ini mau kita isi lagi dengan dosa? Di mana kita pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan masih saja menerjang dosa-dosa, lupa kepada Allah.
tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia capek sedikit, lelah sedikit bekerja, tidak puasa. Tentunya iman harus dikuatkan terus dengan menambah amal saleh, menambah kebaikan. Dan pada bulan ini yang menambah iman yang paling jitu untuk menambah iman kita tidak lain adalah kalamullah. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dialah amal yang akan cepat membuat kita iman bertambah dan cepat membuat Allah cinta kepada hambanya dan semakin mendekatkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka syahrul Ramadan syahrul Quran. Demikian jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sekilas tausiah pada malam hari ini, mengingatkan kepada hadis yang mulia tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga siam kita dan qiyam kita dengan ikhlas, dan kita mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.